Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Skriptlow. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang spesial. Beliau Ustadz Salman. Wah, luar biasa. Terima kasih nih sudah datang nih Ustadz nih. Ya, Aduh. Nama panjang antum? Salman Ulil Albab. Ulil Albab. Ya. Loh, Ulil Albab. saya lihat Al-Kohiri itu nama apa? Al-Kohiri itu nama Instagram. Oh, ya. Aslinya namanya Salman Ulil Albab ya. Dan beliau ini sama seperti saya ya, jadi alumni Pondok Modern Darussalam Gontor. Dan S1-nya dari Mesir ya. Ngambilnya dari mana itu? Fokus jurusannya jurusan apa? Jurusan Syariah Islamiyah. Syariah Islamiyah. Nah, kenapa Skriptlow mengundang beliau? Karena kan Skriptlow ini memang fokusnya di bidang hukum secara ya hukum nasional ya. Nah, memang tema hari ini tuh kita mau bahas masalah polemik di keluarga ya, hukum keluarga lah bahasanya. Nah, karena saya praktisi hukum melihat adanya kalau kita mengkaitkan dengan hukum keluarga ini hanya sebagai prosedur aja, teknis aja. Misalnya perceraian, ya dibawa ke pengadilan, cerai ya cerai aja, nikah ya nikah aja. Tapi tidak ada pemahaman dari aspek filosofinya, aspek syariahnya, sehingga orang ya kalau diberikan pemahaman hukum tuh jadi kayak main adu pasal, bukan adu pemahaman. Nah, saya pengen beliau ini Ustadz memberikan masukan-masukan dan pandangan lah dari segi syariahnya gitu. Nah, tapi secara singkatnya Ustadz, gimana sih polemik hukum keluarga di Indonesia itu kalau menurut antum singkatnya gimana tuh? Polemik hukum ya, polemik hukum dalam rumah tangga. Sejujurnya saya belajar syariah itu kebanyakan yang saya pelajari, bahkan mayoritas semua yang saya pelajari itu adalah hukum-hukum syariahnya secara fikih Islamnya seperti itu. Akan tapi hukum positif yang undang-undang, kemudian KUHP dan lain sebagainya, itu kami kekurangan bahan juga, bahkan kita bisa dibilang buta juga gitu terhadap hukum-hukum nasional. Jadi kalau dilihat pandangan saya terhadap hukum hukum positif tentang seputar keluarga, ya itu saya kurang bisa untuk menjelaskan karena ya memang tidak mempelajari itu juga. Cuma hanya saja ada beberapa yang ya pernah mungkin orang-orang menganggap bahwasannya kok kebanyakan hukum syariat dengan hukum-hukum yang ada di Indonesia kok seperti seakan-akan berseberangan, berbeda, harus dipisahkan gitu ya. Padahal sebenarnya hukum dalam syariat itu banyak pendapat. Bisa jadi hukum dalam negara kita, undang-undang itu mengambil salah satu pendapat dari madhab yang 4 atau bahkan ada madhab yang lain betul. Seperti itu. Nah, inilah yang mungkin masyarakat yang belum banyak mengetahui. Jadi seakan-akan berseberangan ya. Gitu. Sebenarnya nggak berseberangan, hanya pendapat yang lain seperti itu. Iya, betul. Nah, lagi pula ya, kebetulan saya juga insya Allah paham lah ya di bidang hukum secara normatif nasional. Nah, khususnya hukum keluarga, ini kan kita sudah ada produk namanya kompilasi hukum Islam. Dan tentu itu diambil dari unsur-unsur syariahnya, tapi mungkin dibuat redaksi dengan menggunakan bahasa Indonesia. Gitu. Jadi biar masyarakat lebih memahami. Tapi sari-sarinya dari syariah sebenarnya tanpa disadari. Dan memang sejauh ini tidak bisa dipisahkan gitu. Tapi memang ada beberapa hal yang kita emang kayak seolah-olah berseberangan, tapi memang itu sesuai dengan kondisinya. Contohnya antara nikah siri di dalam hukum agama dan hukum undang-undang kan berbeda. Tapi memang ada beberapa hal yang pentingnya. Tapi sebelum ke situ nih Ustadz. Nah, kebetulan Ustadz ini udah pernah ikut ini ya, sertifikasi pelatihan ya? Sekolah pranikah. Nah, menarik nih. Mau nanya nih Ustadz, pernikahan menurut antum itu apa sih? Ini menarik sekali dan ini perlu hadirin semua ketahui. Jadi kita ketika sudah memutuskan untuk menikah, itu sebenarnya yang kita persiapkan itu bukan hanya sekedar materi saja, karena kebanyakan kita ngelihatnya dari materi gitu. Kalau kamu mau nikahi anak saya, bisa kasih makan apa kayak gitu. Itu kebanyakan. Pertanyaan calon mertua ya. Biasanya pertanyaan calon mertua, dan ini yang harus dibenarkan. Gitu. Sebenarnya yang pertama
apa namanya bekal pertama dan yang paling utama yang harus dimiliki oleh setiap dari kita sebelum ya apa namanya memutuskan untuk menikah itu adalah bekal ilmu tentang pernikahan itu, ilmu tentang parenting, ilmu tentang bagaimana membina rumah tangga yang baik seperti itu. Maka dari itu sebelum menikah kita harus mengetahui dulu pernikahan itu apa sih? Iya, betul. Maka kalau kita lihat dari sisi syariatnya, pernikahan itu apa? Karena kita ngelihat dari syariat, maka kita merujuk entah itu dari Quran maupun hadis, sunnah. Maka Nabi SAW pernah bersabda, yaitu an-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Jadi nikah itu dari sunnahku, dari apa namanya perbuatan yang beliau contohkan kan, dari sunnahku. Maka barang siapa yang tidak menyukai sunnahku, tidak menyukai atau enggak membenci sunnahku, maka dia bukan bagian dari umatku. Maka dari itu perlu digarisbawahi, nikah itu sunnah. Nah, namanya sunnah berarti dia ibadah. Ibadah berarti dia berpahala. Nah, makanya nikah itu adalah ibadah yang paling panjang. Karena dia bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Iya, betul. Beda dengan sholat. Sholat cuma 5 menit selesai. Puasa 1 hari selesai. Ya, gitu. Nah, apa namanya? Pernikahan itu adalah ibadah yang paling panjang. Maka ini yang harus kita tanamkan dalam diri, dalam pemahaman kita semua, bahwasannya nikah itu adalah ibadah, bukan hanya sekedar aku suka sama dia, dia suka sama aku nyaman sama dia nyaman sama aku, nikah. Enggak. Karena apa? Karena namanya kalau ukurannya perasaan, kan perasaan itu tidak ada batasnya. Tidak ada batasnya, betul. Namanya tidak ada batasnya berarti kalau dijadiin patokan, dia akan terus bergoyang. Lihat yang lebih cantik lagi, goyang. Goyang. Dia yang lebih kaya, goyang. Nah, maka dari itu ketika kita memahami bahwasanya pernikahan itu ibadah, maka kita akan apa namanya sekuat mungkin menjaga agar ibadah kita ini benar dan baik dan dapat pahala yang banyak. Seperti itu. Itulah seputar. Wah, luar biasa ya. Nah, sebenarnya kenapa kita harus tahu eksistensi daripada nikah itu? Karena ada orang yang misalnya berpikiran bebas nih, mohon maaf nih. Ngapain sih belajar sampai ke situ? Yang penting gue suka, yang penting dia sama-sama mau sama gue, antarodin lah gitu. Ya, kurang lebih kalau dia mindset seperti itu, nggak ada yang tahu juga ya kalau dia hidupnya tidak harmonis, berkali-kali ada permasalahan, yaitu amit-amit. Mungkin salah satu faktornya adalah di situ gitu. Selain pembekalan agamanya kurang, secara psikolog dia juga terganggu karena mindsetnya hanya kecantikan. Nah itu sebenarnya pengen saya tanya itu juga gitu. Apakah masalah pasangan itu melulu terkait dengan penampilan? Ya kan, karena di dalam dalil tuh ya aku nggak hafal ya, cuman nanti Ustadz lebih paham. Kita harus melihat dari kecantikannya atau apa. Nah itu nanti mungkin bisa di ini lagi ya. Kan masalah kecantikan, masalah harta, kebanyakan kan karena si A tajir, pengen lah gue nikahin gitu. Nah itu gimana? Apakah melulu soal penampilan, terus juga soal harta? Apakah harus seperti itu? Bagaimana supaya orang-orang tuh melihat aspek yang lain biar nyaman gitu? Nah, itu gimana? Ini menarik nih ya. Ini menarik. Jadi masalah ukuran kita bagaimana memilih ya, bagaimana memilih pasangan yang tepat itu seperti apa, ini menarik. Jadi apa yang kita inginkan dan apa yang syariat inginkan itu sebenarnya syariat itu memfasilitasi. Jadi sebenarnya itu memfasilitasi. Dalam arti gimana? Memfasilitasi itu, jadi syariat hukum syariat itu dia tidak akan memberikan batasan-batasan atau larangan-larangan itu yang berkebalikan atau istilahnya berlawanan dengan fitrah manusia. Karena fitrahnya kita itu mencintai, itu menyukai sesuatu yang indah. Betul. Mencintai sesuatu yang indah, kemudian mencintai harta juga, kemudian mencintai martabat sosial dan lain sebagainya. Karena dalam Al-Qur'an juga sudah disebutkan ya, dalam surat Ali Imran itu, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddah. Jadi manusia itu dihiasi. Nah, ini zuyyina linnas. Allah sendiri yang berfirman dalam ayatnya itu, kita itu dihiasi dengan apa? Menyukai hubbus syahawat, menyukai syahwat apa? Hubbus syahawat minan nisa, kita suka wanita. Perempuan, kemudian wal banin, suka juga anak-anak.
Kemudian wal qanatiril muqantarati minadz-dzahabi wal fiddah, dan menyukai harta yang menggunung, entah itu emas, perak atau apapun, harta. Nah, ini fitrah. Maka dari itu syariat turun mengatur fitrah ini, bukan menafikan fitrah. Jadi kita ketika menikah itu melihat ketika ingin menikah gitu, melihat seseorang calon kita itu dari sisi hartanya, kemudian dari sisi penampilannya, itu tidak ada yang salah. Tidak salah, boleh karena aja. Nabi SAW juga memberikan kriteria gitu. Tungkahul mar'ah li arba'ah, kan wanita itu dinikahi 4 ini kan, 4 poin. Pertama li jamaliha, karena penampilannya, karena cantiknya. Kemudian li maliha, karena hartanya. Kemudian li hasabiha, itu nasabnya, karena kedudukan sosial keluarganya, seperti itu. Kemudian yang terakhir lidiniha fadfara, tidak berhenti di 4 ini aja, tapi apa? Yang poin yang paling penting adalah fadfar bidzatid din, taribat yadak. Maka kalau kamu mengutamakan yang agama, maka insya Allah engkau akan beruntung. Nah, inilah keindahan dalam syariat Islam. Dia tidak membatasi, dia tidak menafikan, tapi dia membatasi dan memberikan arahan. Kamu mau nikah karena cantiknya silahkan, karena kayanya silahkan, karena nasabnya juga silahkan. Tapi apa? Ingat, kalau kamu nikah karena kecantikannya, kelak dia akan tua, ya kan? Kalau kamu nikah karena hartanya, kelak dia akan, kalau misalkan dia collab, kemudian bangkrut, pindahlah hatimu, akan berpindah. Gitu. Kalau misalkan karena nasab atau enggak karena kedudukan orang tua, kedudukan keluarga, kalau misalkan nanti orang tua tiba-tiba terkena fitnah kemudian jatuh, gimana kabarnya? Rusak juga kan? Apakah ada alasan apa lagi yang harus dipertahankan kalau alasannya 3 ini? Sedangkan kalau kita menikah karena agamanya, insya Allah agama akan menjaga semuanya. Jadi ntar pemahaman tentang harta akan sesuai dengan syariat, bahwasannya rezeki itu dari Allah dan sebagainya. Jadi fadfar bidzatid din taribat yadak. Kalau kita memperhatikan masalah agama, insya Allah kamu akan beruntung, seperti itu. Itulah pandangan tentang memilih kriteria calon lah, seperti itu. Berarti kalau ada komentar di sosial media, si A ini cuma lihat penampilannya aja. Tahu kan yang nggak tahu itu konten apa enggak, yang janjian ketemu di suatu tempat, terus dari kejauhan dilihat kok kayak biasa aja menurut dia. Akhirnya membatalkan. Terus ada komentar, wah ternyata melihat penampilan ya. Sebenarnya dari tadi yang aneh kutip dari Ustadz tadi, penampilan sih nggak ada masalah ya. Kalau dia merujuk ke penampilan, ke keturunan, terus juga ada harta, boleh-boleh aja. Tapi kalau misalnya fokus ke situ aja, dia bakal rusak. Benar sih. Dan mau nggak mau, kalau misalnya karena ibadah ke agama, ya insya Allah tiga ini nggak bakal goyah gitu. Tidak masalah ya. Iya dong. Karena wanita itu kan juga misalnya cantik ya, karena kan mungkin ya karena lagi show-nya aja, nggak tahu kan ketika bangun tidur seperti apa, ketika misalnya lagi jerawatan seperti apa, ada masanya, belum lagi tua. Benar tadi yang Ustadz bilang. Dan ini perlu dimengerti juga ya teman-teman semua. Sebenarnya ketika kita tertarik dengan seseorang atau kita melihat seseorang itu dari penampilannya, itu sebenarnya penting juga, tapi bukan yang terpenting. Bukan utama ya? Utama. Penting. Kenapa? Karena suatu ketika dalam hadis di riwayat Abi Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah SAW itu pernah ditanya, ayyun nisa'i khairun. Jadi wanita mana sih yang terbaik itu, yang bisa kita persunting gitu kan. Maka beliau menjawab, allati tasurruhu idza nadhar, yaitu yang membuat dirimu senang ketika melihatnya. Berarti kalau diri itu ketika melihat senang, berarti kan penampilannya bagus, cantik gitu misalnya. Kemudian watuti'uhu idza amar, dan dia mentaati ketika engkau memerintahkan sesuatu, minta tolong sesuatu, itu perempuan itu mentaati. Kemudian ada lagi wala tukhalifu fi nafsiha wa malihi bima yakrah, dan dia tidak menyelisihi apa yang menyelisihi, maksudnya itu berbuat tidak baik di hartanya maupun kepada dirinya, seperti itu. Nah, inilah kenapa penampilan itu juga penting sebenarnya. Cuma bukan yang terpenting. Betul. Kalau misalkan kita lihat ada yang datang kepada kita, atau enggak kita melihat tertarik dengan seseorang karena kesolehannya.
cantik itu nilai plus. Nah, betul. Dan itu kan juga relatif juga kan. Relatif. Orang-orang beda. Betul, relatif, benar-benar. Oh dia cantik, enggak biasa aja. Iya, benar-benar. Enggak biasa aja. Benar-benar. Kemudian si temennya bilang, oh ini cantik. Enggak, menurutku biasa aja. Cantikan ini. Nah, gitu. Itu kan semua relatif. Maka karena itu relatif dan itu tidak paten kan, maka itu bisa berubah-ubah. Betul. Kalau itu menjadi patokan, ya sudah. Tidak ada alasan lagi untuk mempertahankan pernikahan ketika istrinya sudah keriput misalkan. Atau nggak ada yang lebih cantik, itu lebih mudah lagi tuh goyah gitu. Oke. Nah, itu tadi bahas secara umumnya Ustaz ya. Sekarang kita mengkerucut ke persoalan yang rinci. Misalnya masalah ekonomi. Kadang suami sudah banting tulang, misalnya kerjaannya driver online, dia sudah berusaha lah, tapi penghasilannya nggak tahu ya namanya cukup apa enggak, kan tuh kadang relatif juga nih. Nggak tahu ya, kadang pengeluaran si istri ini buat apa, atau memang pas-pasan, kebutuhannya banyak, atau memang karena pemborosan, sehingga yang disalahkan adalah si suaminya gitu, nggak bener lah atau apa. Terus akhirnya si perempuan ini, kalau gitu gua aja yang kerja gitu, ya kan? Nah, sebenarnya dalam konsep mencari nafkah, nanti saya bandingkan juga nih di dalam kompilasi hukum Islam nih, menurut hukum positif yang saya ini, tapi nggak apa-apa kalau berbeda pun juga nggak ada masalah, karena kan ini berbenturan dari sumber yang berbeda. Tapi dari syariah sendiri tuh yang wajib mencari nafkah itu apakah harus suami atau sebenarnya si istri boleh atau sunnah atau bagaimana tuh? Oke. Jadi sebelum kita pembahasan ke hak dan kewajiban itu kan kalau dalam sekolah dulu, sekolah parenting atau sekolah pranikah itu saya dapatkan itu masalah mencari nafkah dan lainnya itu masuk kepada hak dan kewajiban. Tapi sebelum kita masuk ke dalam hak dan kewajiban itu tadi, saya ingin sedikit mengingatkan bahwasanya konsep harta dalam syariah, dalam pandangan Islam itu semua sudah diatur oleh Allah. Jadi konsepnya tuh sudah jelas. Gimana konsepnya? Konsepnya gini. Ada salah satu ayat. Sebenarnya banyak ayat yang membicarakan tentang rezeki. Yang cuma saya mengutip salah satu ayat ya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada makhluk di dunia, tidak ada makhluk pun satu pun di dunia ini kecuali rezekinya sudah dijamin oleh Allah. Illa 'alallahi rizquha. Jadi setiap makhluk, jangankan kita manusia, makhluk hidup, tumbuhan yang tidak bergerak pun itu sudah Allah jamin rezekinya. Jadi perlu kita pahami bahwasannya namanya rezeki, namanya hasil itu Allah yang atur. Adapun kita sebagai manusia, kita hanya diperintahkan untuk ikhtiar basyari. Apa? Kita berikhtiar dengan cara berusaha, bekerja seperti itu. Nah, adapun kalau masalah untuk pekerjaan ini, WLO atau World Labour Organization atau bahasa Indonesianya itu organisasi pekerja, kalau nggak salah organisasi pekerja internasional gitu, itu membuat peraturan bahwasannya kerja seseorang itu dalam sehari wajib kerja itu selama 8 jam. Ini peraturan peraturan ini internasional ya. Maka dari itu kenapa kok WLO ini memberikan batasan 8 jam? Kenapa? Karena seorang lelaki, seorang suami, seorang bapak itu punya kewajiban di tempat lain. Dia punya kewajiban di keluarga pasti. Selain nyari nafkah, dia punya kewajiban untuk menyayangi istri, kemudian mendidik istri juga, mendidik anak, kemudian dia punya kewajiban juga di lingkungan, kemudian juga dia punya kewajiban di masyarakat, bahkan untuk negara pun dia punya kewajiban. Maka dibatasi dengan 8 jam. Maka ketika seorang bapak sudah bekerja di luar selama 8 jam, kemudian pulang dengan hasil yang hasil yang kurang memuaskan lah. Nah, pas-pasan. Nah, perlu diingat bahwasanya namanya hasil itu Allah yang mengatur. Nah, ini konsep rezeki dalam atau konsep harta dalam Islam, dalam syariat. Nah, sekarang masuk ke dalam masalah hak dan kewajiban. Siapa yang berhak untuk siapa yang berhak berkewajiban? Siapa yang berkewajiban mencari nafkah? Dalam Islam, yang berkewajiban mencari nafkah itu adalah seorang suami, seorang bapak. Itu dalam syariat. Kenapa? Karena seorang bapak ini itu diutamakan atau lebih utama daripada
perempuan itu karena apa? Bima anfaqu min amwalihim. Gitu. Jadi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'din wa bima anfaqu. Nah, jadi laki-laki itu lebih utama daripada perempuan kan? Karena apa? Karena dengan keutamaan karunia yang Allah berikan, yaitu dari kekuatan, kemudian dari pikiran yang logis, dan selanjutnya wabima anfaku min amwalim, dan dari apa yang mereka infakkan atau itu kita sebut dengan nafkah. Maka dari itu dalam ayat ini yang berkewajiban mencari nafkah itu adalah suami, ya kan? Cuma tadi kalau misalkan ada permasalahan seperti yang tadi disebutkan tadi, apakah kalau misalkan nominalnya kurang, apakah istri juga boleh boleh bekerja juga? Oke. Pertama, karena tadi kewajiban adalah suami, dan istri tidak berkewajiban, maka ketika istri ingin kerja juga, maka itu diperbolehkan. Perbolehkan aja. Tapi itu adalah apa? Bentuk ihsan. Bentuk ihsan itu bentuk perbuatan baiknya seorang perempuan kepada keluarganya. Karena apa? Karena kebutuhan sehari-harinya belum cukup. Seperti itu. Nah, untuk masalah kewajiban, perempuan tidak sama sekali diwajibkan. Bahkan ketika dia di dalam rumah saja, tidak kerja, ya dia kerjanya sebagai ibu rumah tangga, bapaknya, suaminya pergi keluar selama 8 jam keluar kerja, pulang dengan tanpa hasil yang cukup, maka ketika si istri ini merasa sabar, kemudian qanaah itu merasa puas dengan apa yang, karena suamiku sudah bekerja 8 jam di luar dan saya tahu kerjanya seperti apa, dan saya tahu juga si istri ini mengetahui, akhirnya dengan hasil yang kurang tadi dia merasa qanaah, kemudian merasa cukup dan bersabar juga. Insya Allah rezeki itu Allah yang ngatur. Jadi lebih baik rezeki yang tidak tetap atau harta yang tidak tetap atau penghasilan yang tidak tetap daripada penghasilan yang tetap. Kenapa? Karena penghasilan yang tidak tetap itu Allah yang ngatur. Betul. Bisa jadi sekarang kita dapat Masya Allah ratusan juta tanpa kita kira-kira, padahal kemarin kita penghasilan sehari mungkin 100.000 nggak sampai gitu. Maka itulah indahnya hukum dalam syariat gitu ya. Mungkin ntar bisa tambahin kalau hukum dalam hukum positif itu seperti apa? Sebenarnya sih kalau itu sih sebenarnya kurang lebih sama. Ada di kompilasi hukum Islam yang dimana itu udah termasuk peraturan Mahkamah Agung. Itu biasanya tolak ukur pengacara dan pengadilan kalau misalnya ada sengketa perceraian gitu. Kayak misalnya saya mau cerai karena suami ini nggak menafkahi. Oh, saya mau cerai karena si istri ini tidak mengurus rumah tangga, cuman jalan-jalan doang kerjaannya. Jadi itu emang ada aturannya di situ dan mengacu ke situ. Di kompilasi hukum Islam, saya lupa pasalnya pasal berapa, tapi memang mengatur suami itu wajib menafkahi sama, si istri itu wajib menjaga rumah tangga, mengatur rumah tangga. Anak ini wajib taat atau menghormati orang tua. Jadi koridornya sama-sama di situ. Ya, apakah nanti si istri boleh mencari nafkah atau suami menjaga rumah tangga? Ya boleh-boleh aja. Tapi ketika misalnya di antara dua koridor itu rusak, yang bertanggung jawab ya itu sesuai dengan itu KHI-nya itu. Bukan berarti nanti kan ada juga suaminya, gimana sih kamu nggak kerja, akhirnya kan rusaklah karena perekonomian. Yang bertanggung jawab bukan suami yang marah-marah itu, maksudnya si istri itu, si istrinya, karena suaminya marah-marah itu tetap itu dibebankan pada suami. Itu dalam hukum positifnya seperti itu gitu. Itu sesuai dengan syariat sebenarnya. Syariat ya. Sesuai. Kenapa? Karena memang tanggung jawab nafkah itu memang suami. Adapun saya pernah dapat pertanyaan. Saat saya ada teman nih. Teman kerja, teman kantor, perempuan. Dia seorang ibu lah. Seorang ibu dengan satu anak. Ketika dia sebelum menikah, ini satu kantor, kalau nggak salah PNS ya. Namanya PNS. Ketika dia nikah dengan orang yang orang kantor yang sama, maka salah satunya harus keluar kan? Kan? Maka
karena si perempuan ini jabatannya lebih tinggi dari suaminya, maka dia nyuruh suaminya yang keluar. Karena suaminya keluar, maka suaminya di rumah. Nah, secara syariat bahkan secara fitrah ini sudah menyalahi aturan. Maka dari sini timbullah masalah yang banyak. Contohnya apa? Contohnya pertama, si anak itu sama sekali tidak mau mendengarkan ibunya sama sekali. Diminta ini nggak mau, dikasih nasihat ini nggak mau, dimintain tolong ini nggak mau, gitu. Kemudian masalah yang lain apa? Masalah yang lain adalah si ibu ini menyalahkan suami karena nggak benar ngurus lah. ya mau benar juga gimana, orang memang bukan fitrahnya dan bukan tugasnya juga. Iya, maka hal inilah yang membuat pemahaman yang harus kita benarkan, yang harus kita edukasi lah ke masyarakat. Sebenarnya dua-duanya kerja silakan, tapi perlu diingat, kalau suami kerja, dia punya tanggung jawab yang lebih besar karena keluarga ditanggung sama dia. Kalau istri bekerja, dia tidak memiliki tanggung jawab sama sekali kecuali atas dirinya sendiri. Apa yang dia hasilkan itu untuk dirinya, bukan untuk keluarga, kan? Nah, maka ketika misalkan si seorang suami ini melihat kok istrinya sudah kerja dan sudah punya penghasilan melebihi dari dia, kemudian akhirnya si suami ini merasa aku nggak usah kerja aja lah, sudah ada itu. Pemahaman yang salah dan sikap yang salah, gitu. Karena bahkan secara hukum nasional, hukum positif di Indonesia pun juga salah. Jadi kalaupun misalkan perceraian itu terjadi disebabkan hal ini, maka kalau ingin membenarkan atau ingin memperbaiki, perbaiki dari pemahaman dulu. Tugas utamanya ini tugas utamanya, hak dan kewajibannya dulu dipahami, kemudian berganti peran. Kalau misalkan si istri kekeh nggak mau keluar dari kerjanya, kemudian maka si suami tidak bisa menyalahkan itu. Kalau ingin mempertahankan, ya sudah, dia musyawarah dengan istrinya, mencari ART, asisten rumah tangga untuk mengurus rumah tangganya, untuk mengurus ini, kemudian dia harus keluar mencari nafkah, cari kerja seperti itu. Sampai dan banyak-banyak berdoa juga, semoga Allah lunakkan hati istrinya, seperti itu. Mungkin itu. Nah, menyambung ke situ, ada juga yang penting kan tupoksinya ini jelas lah, suami ini apa, istri ini apa, siapapun yang bekerja, siapapun yang menjaga rumah tangga itu silahkan dapurnya masing-masing. Tapi tetap ketika di antara koridor itu ada yang rusak, dia yang bertanggung jawab kan. Itu udah jelas dari hukum positif maupun dari hukum syariahnya. Nah, menyambung itu membahas harta gono gini, harta bersama. Nah, kadang kan udah harta terkumpul nih, jebret. Nah, kadang ada yang menggunakan harta tanpa sepengetahuan pasangan. Akhirnya, kok kamu nggak izin dulu gitu. Oke lah, kalau beli barang ini kan kadang nggak seberapa harganya. Yang lebih berpolemik adalah ketika yang nilainya sudah besar. Misalnya tiba-tiba si istri ini duitnya habis, akhirnya dia menggunakan pinjaman online atau pinjaman ke bank yang harganya itu luar biasa, bunga dan lain sebagainya, gede gitu, ada ratusan juta ada kali gitu. Ya pasti pakai aset mana? Aset keluarga, misalnya dari sertifikat dia, dari BPKB kendaraan dia. Suami ini tiba-tiba, lah kok saya kecolongan ya? Nah, yang lebih khawatirnya lagi biasanya nih, kadang orang-orang kan paniknya di situ. Si istri nggak mau tanggung jawab, yang dikejar suami. Tapi sebelum ke situ, sebenarnya harta gono gini ini gimana sih kalau dari konsep syariahnya? Jadi harta gono gini dalam syariat, dalam Islam itu tidak ada yang namanya harta gono gini. Kenapa? Karena harta suami ya harta suami, harta istri. Oh begitu. Jadi cuma untuk spendingnya atau kewajibannya suami, harta suami. Cuma suami wajib menafkahi istri. Jadi yang wajib bagi suami itu adalah memberikan sandang, papan, pangan, papan, kan? Makan, kemudian pakaian, kemudian tempat tinggal kepada istri dan anak-anaknya. Itu kewajiban. Kewajiban. Kemudian kalau misalkan istri juga punya penghasilan, dia tidak memiliki kewajiban sama sekali. Hartanya ya harta dia.
Oh begitu. Jadi ketika ini Iya, iya. apa namanya banyak sekali kita warga Indonesia yang salah memahami ketika sudah menikah berarti kita harus punya satu rekening dong. Enggak, salah. Salah. Yang benar adalah suami punya sendiri, istri punya sendiri. Ya, oke. Nah, untuk kebutuhan rumah tangga suami yang ngurus. Untuk kebutuhan pribadi si istri, ya istri sendiri gitu. Misalkan contoh gini. Ya. Seseorang sudah menikah dengan seorang wanita nih. A nikah sama B. Nah, ketika menikah si A punya harta misalkan 50 juta. Si B punya harta misalkan 30 juta lah. Si istrinya Itu sebelum atau setelah nikah? Sebelum. Oke. Sebelum nikah misalkan. Maka ketika menikah nih dengan urusan-urusan akad dan resepsi yang sesuai dengan kesepakatan keluarga siapa yang membiayai. Setelah menikah mereka semua dalam rekening masing-masing punya tadi 50 dan 30 misalkan. Nah, maka ketika mereka sudah menikah tidak boleh menyatukan itu. Oh. Kenapa? Ya. Karena dalam hukum warisan itu tidak ada yang namanya hukum bersama. Karena apa? Ketika misalkan suami meninggal, maka harta yang ditinggalkan oleh suami itu dibagi-bagi untuk istri dan anak-anaknya. Kalau yang dari harta dari istrinya? Kalau misalkan harta istri ya sudah itu milik istri. Milik istri? Jadi gini, kalau harta gono gini itu ada, misalkan sudah terjadi seperti itu, maka sejak ketika sudah tahu ilmunya dan hukumnya, maka sejak saat itu silahkan dirundingkan untuk dipisah. Kenapa? Karena dalam hukum warisan itu tidak ada namanya harta bersama. Kalau harta bersama kan berarti ini punya suami sama istri nih. Misalkan salah satu meninggal, berarti semuanya diambil istri. Nah, anak-anaknya dapat apa? Gitu. Nah, sedangkan dalam hukum warisan semua sudah dapat bagiannya. Ada bagi-bagiannya. Bahkan anak perempuan mendapatkan setengah bagian 2/3 kalau misalkan dia lebih dari 2 atau dapat setengah harta orang tuanya kalau dia hanya sendiri gitu misalkan. Anak laki-laki dia mendapatkan sekian, istri mendapatkan sekian. Kalau misalkan ada bapaknya juga mendapatkan sekian. Nah, itu sudah diatur dalam warisan. Kalau seandainya harta gono gini gabung, nah ini harta punya siapa? Kalau punya setengah-setengah nggak mungkin dibagi. Nah, maka dalam konsep syariat harta gono gini itu tidak mengenal sesuai, tidak sesuai dengan syariat. Oke. Adapun kalau misalkan permasalahan pembiayaan, nah itu bisa didiskusikan. Yang penting kewajiban suami tadi, sandang, pangan, papan, itu semuanya untuk suami. Misalkan untuk kan rumah udah ada nih. Nah, yang ngisi perabotan dalam siapa? Nah, ini sesuai dengan fungsinya. Kalau misalkan suami sudah memberikan sesuai dengan fungsinya, ada ranjang, ada kasur, kemudian ada kalau misalkan panas berarti ada AC, udah cukup. Misalkan butuh yang lain, maka itu bukan kewajiban suami. Nah, disinilah indahnya komunikasi. Kalau komunikasi terbangun, maka si istri akan berinisiatif. Kurang bagus ini. Aku punya uang segini, aku beli ini biar rumah. Karena ini rumah yang tinggal di sini kita bersama, maka biar enak dipandang, maka saya isi. Tapi bukan dari kewajiban suami. Nah, jadi kita juga butuh memberikan prioritas prioritas primer, sekunder, tersier itu juga harus jelas. Harus jelas ya. Yang primer itu ya tadi makan sehari-hari terjamin, kemudian tempat tinggal yang layak lah. Yang layak bukan yang nyaman. Kalau nyaman itu high class. High class. Yang penting yang layak. Entah itu ngontrak. Tersier itu nanti udah ada tersier, bukan primer lagi. Tersier itu yang gede, yang itu artis ya, rumah artis ya. Itu sebenarnya ada kolam renang. Ada kolam renang apalagi kolam renang keluar juga bisa kan. Nah, itu tersier. Yang primer adalah makan sehari-hari terjamin, kemudian tadi tempat tinggal yang layak dan pakaian yang layak. Itu yang wajib. Adapun yang lain-lain itu bisa dimusyawarahkan kayak gitu. Kalau misalkan dua-duanya bekerja ya berarti si istri ini bisalah untuk bisa kerjasama untuk ngisi isi perabot rumah kayak gitu dan sebagainya. Seperti itu. Itulah ya. Unik ya, tapi jujur aja ya Sat ya. Itu dari segi hukum positif itu bertentangan. Bahkan jadi kan gini ya, kalau hukum positif itu
kan karena perceraian itu kan tidak hanya terjadi di antara agama Islam, tapi ada yang beda agama lain ya. Kalau agama Islam ini kan dia mengacu kepada kompilasi hukum Islam itu. Nah, sedangkan kalau si orang non Islam dia mengacu kepada KUH Perdata. Kitab undang-undang hukum perdata, hukum perdata. Nah, justru yang berkaitan dengan statement Ustadz tadi, yang harta dipisah, harta suami adalah harta suami, harta istri adalah harta istri, walaupun setelah nikah. Itu malah mengacu kepada KUH Perdata. Justru KHI itu dia konsepnya adalah harta gonogini adalah harta bersama. Mau bagaimanapun harta setelah pernikahan itu harus dibagi dua. Gitu. Jadi konsepnya seperti itu agak bertentangan, tapi ya nggak apa-apa. Ini menarik sih yang perlu dikaji. Jadi kalau menurut saya sendiri, kenapa kok hukum undang-undang di Indonesia sekilasnya kok bertentangan dengan tadi ya hukum syariat, terutama tadi masalah harta gonogini. Kalau menurut saya, memang kan di Indonesia kan plural ya, atau bermacam-macam, bukan hanya Islam saja gitu. Maka ketika hukum undang-undang ini mengambil istilahnya mengambil hukum atau menentukan hukum tidak sesuai dengan syariat, sebenarnya bukan menentang, tapi mencari jalan tengah. I see. Kalau menurut saya bukan bertentangan sih, tapi mencari jalan tengah. Karena di Indonesia walaupun mayoritas semuanya mayoritas Muslim, tapi banyak yang prakteknya seperti itu. Kayak gitu. Kalau misalkan prakteknya sudah terjadi seperti itu dan itu mayoritasnya seperti itu dan berpemahaman seperti itu, kalau undang-undangnya dibuat dengan sesuai syariat, ntar kebingungan. Iya, benar. Ya kan kebingungan. Si hakim ini akan kebingungan, atau enggak pengacara yang di badan hukum itu akan kebingungan. Ini dalam hukum undang-undang harus dipisah, sedangkan sebenarnya harta bersama ini gimana ini solusinya? Seperti itu. Jadi mungkin bisa dikasih solusi tadi dengan undang-undang gonogini seperti itu. Sama halnya kayak waris kan. Jadi memang kan kalau di kita Islam itu waris ada perbagian-bagiannya gitu. Nah, sedangkan hukum waris di Indonesia itu ada macam-macam. Kayaknya 3 atau lebih lah, berdasarkan adat, agama masing-masing, dan juga secara hukum nasional. Kalau secara hukum nasional itu mereka tuh dibagi rata. Semua tuh dibagi rata, dapat bagian. Nah, kalau hukum Islam ya mungkin kan itu nanti di pengadilan agama ya. Nah, dia penentuannya di situ sesuai dengan faraid lah ya, ilmu faraidnya. Harus di situ. Nah, ada juga yang menggunakan hukum adat. Hukum adat itu kan tergantung adatnya masing-masing. Kalau tempat kita tuh di Ponorogo, kampungnya Ponorogo juga kan. Itu masih rata, dibagi rata. Jadi kayak ikut hukum nasional tapi adatnya juga sama kayak gitu. Nah, kalau mohon maaf, ibu saya dari Palembang, itu yang mendapatkan hanya laki-laki, saudara laki-laki. Saudara perempuan tidak mendapatkan sama sekali. Nah, disitulah ada pertentangan. Kok yang ngurus ini kebanyakan anak perempuannya, tapi yang mendapatkan laki-laki, ini nggak fair. Gitulah, ada hal-hal yang wajar lah yang menjadi polemik kayak gitu. Tapi di Indonesia itu masih menggunakan hukum-hukum kayak gitu tuh, yang masalah waris ya. Ya benar kata Ustadz tadi, kehadiran hukum positif di Indonesia itu kadang tidak semestinya bertentangan pasti ya, bertolak belakang, berarti wah ini salah nih, ini nggak sesuai nih. Tapi mencari jalan tengah gitu, karena mencari opsi-opsi perbedaan ini memudahkan kita menggunakan mana yang enak. Sama kayak hukum waris itu berarti. Yang pas ya. Gitu, itu keren sih berarti. Nah, oke lah ya, masalah tadi tuh masuk ke warisan kita masa. Waduh, kalau warisan dulu janganlah pusing lah. Oke, itu kan contohnya aja tuh. Contoh. Nah, berarti alangkah baiknya tuh harus saling koordinasi ya. Kalau misalnya harta siapa yang terus digunakan untuk apa, ya memang kan ini tanggung jawab bersama gitu. Apalagi kalau misalnya kan kita nggak tahu ya, uang yang dipinjam oleh salah satu pasangan ini, misalnya pinjaman bank, nggak tahu juga kan ternyata itu buat kehidupan sehari-hari atau untuk apa ya, itu memang didiskusikan. Itu ada pembahasannya. Betul. Jadi ini fenomena banget ini akhir-akhir ini, pinjol itu masya Allah itu kayaknya kalau tidak nggak minjol ya. Minjol itu kayak nggak afdol. Ini yang harus dipahami teman-teman syariat semua ya, teman syariah, teman-teman. Sebenarnya ya saya tidak tidak menyalahkan, mendiskreditkan pinjolnya, enggak. Cuma ketika kita
sudah dalam keadaan terdesak kemudian membutuhkan pinjaman, yang harus dilakukan pertama itu adalah komunikasi. Komunikasi antar pasangan. Ketika sudah berkomunikasi dan sepakat untuk menentukan, oke, kita pinjam. Ya sudah, berarti semua konsekuensinya harus ditanggung. Ditanggung bersama, tapi kewajiban tetap untuk suami. Kewajiban tetap suami, tapi koordinasi penyelesaiannya itu harus sepakat semua ikut menyelesaikan seperti itu. Biar apa? Biar tidak kabur-kaburan, kemudian saling salah menyalahkan, akhirnya rumah tangga berakhir pisah, dan itu kan yang paling tidak diinginkan setiap pasangan seperti itu. Jadi harus komunikasi, harus berdiskusi, harus bermusyawarah, dan itu sebenarnya sih kalau selain pinjol itu yang paling marak itu judi online. Wah, ini kalau itu sudah ilegal itu ya, judi. Sangat dilarang ya. Sangat dilarang. Mudaratnya besar banget. Bukan hanya dalam agama, dalam undang-undang positif, undang-undang Indonesia juga sudah dilarang itu. Judi. Masalahnya judi itu yang dilarang itu adalah promosinya. Tapi bermainnya masih belum diatur. Berarti ini tugas-tugas saudara-saudara, teman-teman kita yang di parlemen ini seharusnya membuat undang-undang. Belum. Makanya jadi kan orang yang main slot sembarangan. Tapi kadang orang yang mempromosikan juga masih belum terjerat. Contohnya apa? Di YouTube itu kadang kesel kan. Kok ada ya mereka mensimulasikan bermain slot, bermain judi-judi yang lainnya. Nah, kok ini nggak ditangkap? Giliran artis yang dia endorsan misalnya kok tiba-tiba langsung ditangkap gitu. Itu sangat disayangkan. Nah, jadi ada hal-hal yang lain nih yang menjadi ujung pembahasan kita yang menarik, yaitu tentang perselingkuhan. Perselingkuhan karena perceraian. Perceraian karena perselingkuhan. Nah, saya pribadi ya walaupun belum terlalu mendalami tentang pernikahan seperti apa karena belum nikah saya. Kalau antum kan udah gitu. Nah, insya Allah segera ya. Amin ya. Doakan aja. Nah, saya tidak mau istri itu harus bekerja di perusahaan yang maksudnya pulang pergi begitu. Tapi kalau dia kerja yang lain, oke lah masih di ini. Tapi saya nggak mau lah karena rentan sekali. Nah, sekarang kan banyak juga yang marak namanya staycation. Pernah dengar kan? Staycation itu adalah kalau mau perpanjang kontrak, diperpanjangin sama bosnya. You liburan dulu gitu. Gitulah bahasanya seperti itu. Apalagi di ruang lingkup kerja tuh saya pernah juga magang di OJK pernah. Itu kayak rata-rata udah pada punya keluarga kan. Traktirin dong. Ayolah traktirin. Jadi kayak hal yang biasa. Memang traktir serasa teman, cuman kan menurut saya ya bayangin lah misalnya suami orang di lingkungan RT makan bareng sama istri orang gitu. Kan gimana gitu ya kesannya kan? Itulah yang akan memicu perselingkuhan itu. Nah, kira-kira hal-hal yang perlu dicatatkan dalam syariah ini gimana gitu supaya kita bisa terhindar dari situ. Masalah perselingkuhan orang ketiga perlu dipahami bahwasannya masalah apapun dalam rumah tangga itu tidak ada yang namanya tiba-tiba, apalagi perselingkuhan. Itu kok bisa begitu? Kenapa? Karena namanya selingkuh itu dia tidak langsung. Jadi gini, ketika seseorang sudah memutuskan untuk menikah gitu ya, ketika seseorang sudah memutuskan untuk mengikat janji bersama, nah maka mereka berdua ini pasti kan akan berkomitmen sejak awal kan? Betul. Komitmen mereka untuk bersama itu sudah tinggi. Bersama kita menjalankan cita-cita bersama, kita punya visi misi sama, maka kita harus memperjuangkan ini bersama. Ini kan sudah kuat. Maka tidak mungkin ketika ternyata misalkan setelah menikah sudah selama 1 tahun kok tiba-tiba selingkuh, entah itu suaminya atau istrinya selingkuh, maka kata tiba-tiba itu bisa diragukan. Kenapa? Karena namanya selingkuh, karena orang sudah komitmen, ketika dia ingin berpindah hati, itu membutuhkan proses. Prosesnya seperti apa?
Nah, prosesnya seperti apa? Di sini ada peran pasangan pasti. Pasangannya itu pasti memiliki peran untuk membuat dia tidak nyaman lagi di rumah tangga itu. Akhirnya dia beralih hati. Kemudian sama kondisi dia di luar. Nah, jadi gini. Ketika misalkan seorang wanita atau enggak seorang laki-laki dalam pernikahan, umurnya masih seumur jagung, misalnya baru 1 tahun, kok tiba-tiba sudah memutuskan cerai atau enggak terjadi perselingkuhan. Nah, tarik ke belakang, si istri jangan hanya menyalahkan suaminya, karena pasti si istri juga punya peran. Perannya apa? Yaitu bisa jadi selama 1 tahun menikah komunikasi tidak terjalin dengan baik, kemudian kebutuhan suami tidak dipenuhi dengan maksimal, atau enggak si istri tidak totalitas melayani dan lain sebagainya. Nah, inilah yang membuat perselingkuhan itu terjadi. Nah, itu yang membuat perceraian itu terjadi karena apa? Ada orang ketiga. Maka ketika hal ini terjadi, yang harus dibenarkan atau yang harus dikoreksi itu adalah dua-duanya. Dua-duanya harus mengkoreksi diri. Dua-duanya harus, istilah kalau dalam bahasa Arab itu muhasabah. Apa itu muhasabah itu? Evaluasi. Oh iya, oke. Evaluasi diri bukan hanya yang bersangkutan yang disalahkan, tapi dia juga punya peran. Introspeksi diri. Semuanya harus introspeksi. Maka ketika sudah introspeksi, kemudian sudah menenangkan diri, silahkan duduk bersama, ngobrol, komunikasi, diskusi, apa masalahnya, kenapa demikian, bagaimana solusinya. Kalau ternyata misalkan si istri sudah tidak bisa memberikan maaf, maka silahkan tempuh jalur yang paling tidak disukai oleh Allah. Apa? Yaitu cerai. Karena itu cerai itu juga bisa menjadi solusi. Mau nggak mau ya? Mau nggak mau. Karena apa? Namanya sudah nggak suka, sudah nggak seneng, nggak cocok, dipaksa nyatu kan ya malah makin berantakan. Amit-amit ada yang KDRT, ada apa gitu. Yang ada adalah kalau secara hukum itu mempertahankan sesuatu yang sunnah tapi meninggalkan yang wajib. Yang sunnah itu apa? Nikah sunnah dipertahankan. Tapi yang wajib diabaikan. Apa yang wajib? Ketaatan. Istri wajib taat dengan suami. Kalau udah nggak suka, udah nggak senang, gimana taat? Nggak ada pasti. Nah, maka cerai itu juga bisa menjadi solusi. Nah, cuma ya itu perlu dipahami bahwasannya perceraian karena perselingkuhan itu bukan tiba-tiba. Itu pasti ada proses. Poinnya di situ ya. Dan itu yang perlu diketahui semua. Sedikit saya nyanggah nih, nggak apa-apa sesekali kontra dikit ya. Kan dari orang yang bersangkutan ini melakukan perselingkuhan, terus harus ada bermuhasabah, harus ada kaca lah ya si pasangannya ini, mungkin karena komunikasi atau kurang karena memberikan batinnya secara batin gitu. Nah, tapi gimana Zat? Kalau misalnya semuanya sudah dipenuhi, ya kan? Biasanya sering terjadi, ini saya bukan diskriminasi gender ya. Ya, kalau dari ini kan karena saya melihat dari aspek si laki-lakinya, ya kan, kebanyakan seperti itu posisinya. Memberikan nafkah, tercukupi, ya, terus ya nggak tahu ya kalau komunikasi mereka doang yang tahu. Nah, tapi kok istri ini kayak masih aja gitu berselingkuh, dan kadang ini selain mereka nikah ya, kadang di pacaran deh, kok kayaknya cewek tuh gampang gitu untuk pindah-pindah pasangan gitu. Ada apa nih? Ya kan gampang terayu atau gimana gitu. Ya ini pandangan secara sosial aja gitu. Nah, itu bagaimana? Apakah si pasangan ini harus tetap mengevaluasi diri padahal udah jelas-jelas ya mereka sudah suaminya ini sudah melaksanakan semuanya gitu. Kalau konteksnya seperti ini sebenarnya kita tarik lagi undur ke belakang lagi.
Jadi ini kan konteks pernikahan ya, bukan pacaran. Kalau pacaran itu memang sudah beda lagi lah. Syariat itu udah salah ya, udah salah ya. Itu udah pasti salah. Kalau mau pindah-pindah nyari-nyari pacar, itu udah pasti. Udah salah ya. Memang dari sononya udah salah. Udah salah ya. Nah, kalau dalam pernikahan ya, sudah semua terpenuhi, mungkin komunikasi juga mungkin sudah menurut si lelaki ini, menurut suaminya tuh sudah berjalan dengan baik, dia sudah merasa terbuka, dan dia sudah merasa istrinya juga terbuka. Kok bisa ya istrinya ternyata tertarik dengan wanita yang lain. Nah, ini coba introspeksi diri ini tuh maksudnya tuh bukan mencari aku yang salah mana, tidak. Bukan mencari aku yang salah mana, aku benerin gitu. Bukan hanya itu sebenarnya. Introspeksi diri itu kita tarik lagi. Bukan hanya sekedar ketika sudah menikah, tapi sebelum menikah, ketika memilih calon kayak gitu. Itu apa yang salah? Bisa jadi ketika dulu memutuskan untuk menikah, ternyata istriku itu menikahiku itu karena harta, gitu ya. Karena penampilan atau karena ini gitu. Atau enggak ketika dulu memutuskan nikah dengan saya, bisa jadi itu hanya pelampiasan aja. Motifnya motifnya kayak gitu. Nah, hal-hal inilah yang menjadi pertimbangan seperti itu, dan yang harus langsung dengan istrinya langsung dikoreksi. Kalau misalkan dia masih ingin mempertahankan pernikahannya, maka jalin komunikasi, diskusi, buka selebar-lebarnya permasalahan ini, cari akar masalahnya apa, diselesaikan bareng-bareng. Tapi kalau ternyata memang sudah tidak bisa terselesaikan, mau nggak mau seperti itu. Jadi bukan menyalahkan diri sendiri. Paham. Siap. Kalau misalkan menyalahkan diri sendiri, keenakan orang lain dong. Keenakan orang lain. Kadang begini, kita itu mudah untuk menyalahkan orang lain, tapi untuk menyalahkan diri sendiri itu nggak mau gitu, susah gitu. Cuma yang kita lihat ini sebenarnya yang kita cari itu adalah sumbernya itu di mana sih masalahnya kayak gitu. Mungkin saya tambahin juga ya. Di sisi lain kan evaluasi kayak gitu tuh ya memang kalau akhir-akhirnya nauzubillah sampai cerai juga, kan dia pasti mencari pasangan baru. Ya kan? Pasangan baru ini ya harus berkaca dari sebelumnya. Makanya kan banyak nih yang kejadian di kita itu orang sampai bercerai berkali-kali, nggak cocok, dan amit-amit nikah nih dia belum cerai secara resmi, nikah lagi sama yang lain, nikah lagi dia secara risiri, nikah lagi secara risi, bahkan istrinya itu kan sunnah 4 ya, tapi ini lebih gitu. Kok bisa lolos? Ya itu secara siri semuanya. Jadi ya kalau bisa dibilang yang sisanya itu bisa dianggap zina atau apa, wallahu a'lam bishawab. Akhirnya kan kok bisa gitu, istrinya di mana-mana, anaknya di mana-mana, nih nggak benar gitu. Ya kan pada akhirnya ya saya nggak tahu lah motif dia itu apa gitu loh. Harta juga bukan. Saya lihat juga kerjaan si suaminya ini juga B aja, kemampuannya juga cuma ngajar-ngajar doang gitu. Aneh gitu ya. Ya kalau misalkan kejadian seperti itu, maka ya ini yang bermasalah nih, yang ganti-ganti itu dia ganti-ganti dia bermasalah. Kalau misalkan lelaki maksimal 4, memang lelaki itu di dalam hatinya itu ada 4 bagian untuk istri, 4 bagian wanita, dan itu memang sudah sesuai syariat lah, Allah membataskan 4 wanita yang boleh, yang boleh. Cuma kan ayatnya bilang gini, fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba', nikahilah dari wanita-wanita itu yang baik menurut kamu itu 2, 3 atau 4 kan. Mathna wa thulatha wa ruba'. Kemudian di ayat selanjutnya itu dikatakan kalau misalkan kamu wa in khiftum alla taqsitu fawahidatan aw ma malakat aymanukum, kalau misalkan kamu khawatir nggak bisa berbuat adil, maka cukup 1 aja. Adil di sini bukan hanya sekedar adil harta, enggak, adil semuanya. Jadi syariat mengatur kita, suami laki-laki, kalau kamu mampunya bisa adilnya cuma 1, ya 1 aja. Entah itu dari nafkahnya, nafkah lahiriah, ataupun nafkah batinnya, semuanya itu kalau misalkan tidak mampu untuk mencari yang tidak mampu memberikan
semuanya itu kepada istri yang kedua, ketiga, atau memberikan keadilan ke semuanya itu, maka cukup satu aja. Adapun salah satunya yang membuat yang membuat keadilan itu menjadi ukuran itu adalah ridhonya istri. Kalau istri tidak ridho suaminya nikah lagi, maka itu berarti tidak ada keadilan di dalam gitu. Sama itu kalau di hukum positif. Kalau ketika dia mau poligami, itu kan poligami itu hanya dibolehkan untuk yang beragama Islam. Non-Islam tuh nggak boleh poligami. Yang Islam itu poligami syaratnya memang harus sesuai dengan persetujuan si istri. Atau itu persetujuan istri. Yang kedua, kalau memang istri ini dia tidak bisa, bahasa kasarnya ada disabilitas lah, atau ada kekurangan yang tidak bisa memberikan kepada suami. Emang harus ada syarat-syarat itu. Itu pun juga harus mengajukan di pengadilan. Prosesnya memang begitu. Nah, saya kira itu ini luar biasa nih, kayaknya udah hampir sejam gitu. Kebetulan habis ini juga saya mau ada agenda. Mungkin Ustadz juga mau ada agenda. Nah, insya Allah kayaknya Ustadz mau lanjut lagi ya di S2 di mana? Insya Allah saya mungkin pekan depan atau insya Allah pekan depan sih saya akan berangkat ke Tunisia. Di Universitas Zaitunah. Melanjutkan studi S2. Jadi jurusan apa itu? Jurusan ilmu hadis. Ilmu hadis Ilmu hadis di sana. Jadi sebenarnya kalau dalam syariah, syariah kan kita banyak mempelajari hukum-hukum hukum-hukum fikihnya, hukum syariatnya. Nah, jadi kalau ketika S2-nya ngambil hadis sebenarnya tidak berseberangan. Nggak berseberangan. Tidak berseberangan karena apa? Karena sumber langsung sumber yang kedua. Sumber langsung. Karena untuk mendapatkan hukum kita harus tahu hadis-hadis. Nah, jadi insya Allah di S2 ini di Zaitunah atau Tunisia, saya mau ngambil ilmu hadis, dan dari situ insya Allah saya juga ada kepikiran juga melanjutkan lagi sampai selesai S3 kalau diizinkan insya Allah. Siap. Ya, doakanlah ya, semoga beliau ini juga lancar di perjalanan sampai sana, dan juga bisa menjadi orang yang sangat bermanfaat untuk orang banyak. Ya, lancar selalu lah untuk menimba ilmunya lah. Tetap semangat memang. Ya, begitulah. Dan jangan lupa aja ntar kalau udah sukses ya kan. Nanti ini sebenarnya nih kalau kita ngobrol panjang ini nggak akan selesai. Makanya tadi saya skip dulu gitu kan. Takut durasinya kepanjangan. Ya, nanti mungkin buat bekal ke depannya kalau Ustadz nanti ada waktu luang lagi, kita bikin konten lagi gitu. Insya Allah bismillah. Sebelumnya makasih banyak nih sudah mampir nih ya. Terima kasih. Ya, pokoknya nanti berkabar lagi lah kalau nanti ini. Sebenarnya pengen juga melibatkan beliau ini untuk mengisi webinar lah, belum seminar offline kan, karena kita masih belum ada masa, tapi online pun bisa. Tapi nantilah kalau Ustadz ada waktu luang lagi. Insya Allah. Nah, nanti insya Allah ini saya upload di YouTube. Sebelumnya makasih banyak Ustadz ya. Sama-sama. Siap. Ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ya, amin lah. Ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Skriptlow. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.